Wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Babul i'tikafi ay hadza babul i'tikafi. Utawi iki iku bab tentang i'tikaf. Wa qiyami Ramadan lan jungkung dalu wulan Ramadan. An Abi Hurairah diriwayatkan saking Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah satemene Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala iku dawuh sapa Rasulullah dawuhe man utawi sapane wong qoma jumeneng dalu sapa man Ramadana ing dalam wulan Ramadan ule jumeneng mau imanan krana iman wahtisaban lan krana luru ganjarane Allah gufira mongko disepura lahu keduwe man apa ma dosa takodama kang wis dhisik apa ma bayane ma min dambihi bayane dosane man muttafaqun alaihi ay hadza muttafaqun alaih utawi ki hadis iku hadis muttafaqun alaih. Jadi ini bab menerangkan tentang itikaf dan qiyamu Ramadan, atau kalau orang sini menyebutnya sebagai sholat tarawih. Di zaman Nabi itu tidak ada bahasa tarawih, yang ada itu bahasa qiyamu Ramadan ya, sholat malam di bulan Ramadan. Kemudian karena begitu banyaknya dan ada istirahatnya, maka disebut tarawih. Tarawih itu berupa jamak ya, jadi beberapa tarwihah, jadi istirahat ya. Oleh karena itu betul ada sebagian yang menyebut kalau orang itu sholatnya bukan sholat tarawih tapi sholat liqiyami Ramadan. Di sini Kanjeng Nabi dawuh begini, barang siapa yang qiyamu Ramadan atau bahasa orang sini sholat tarawih. Tarawihnya itu karena memang dia imanan wahtisaban, ingin mencari pahala. Maka jaminannya apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Maka dosanya orang tersebut yang telah lalu itu diampuni. Nah, kita poinnya di sini, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Kalimat ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi ini dosa-dosanya yang lalu itu diampuni oleh Allah. Yang dimaksud adalah dosa-dosa yang shaghair, dosa-dosa yang kecil. Karena dosa itu dibagi menjadi dua, ada shaghair, dosa kecil, ada yang kabair, dosa besar. Kalau dosa kecil itu bisa dihapus dengan cara bertobat, juga dengan cara beramal baik. Seperti ini. Jadi hadis di sini menyebutkan dosa-dosanya diampuni, itu yang dimaksud adalah dosa kecil, bukan dosa besar. Jadi dosa kecil itu ya, dosa kecil itu dihapus bisa dengan bertobat, juga bisa dengan beramal baik. Kalau di hadis-hadis yang lain disebut itu bab mukaffiratudz dzunub, menghapus dosa ya. Jadi kalau kamu wudu bisa menghapus dosa, kamu sholat bisa menghapus dosa,
ada orang haji, ya. Kalau bahasanya kayomi waladat ummuhu, seperti bayi yang baru dilahirkan ibunya, berarti belum punya dosa lagi, artinya dihapus. Itu yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil, paham ya? Jadi yang dosa kecil bisa dihapus dengan bertobat, bisa juga dengan takfirudz dzunub, berbuat baik, beramal baik, itu bisa menghapus dosa-dosa kecil. Nah, bagaimana kalau dosa besar? Dosa besar itu bisa dihapus dengan cara bertobat, ya. Jadi ghufira lahu ma taqaddama min dzambi ini tidak memasukkan dosa-dosa besar, ya. Jadi dosa besar wajib ditobati, nggak bisa dihapus dengan beramal baik saja. Ada lagi dosa yang berkaitan dengan hukukul adami, hak nadam. Kita nabok, kita jotos, kita memfitnah, kita membuli, kita mengambil hartanya orang lain, korupsi, itu namanya hukukul adami. Kalau itu tidak masuk juga dalam sini. Kalau masuk juga dalam sini enak, koruptor terawih wae, habis itu dosanya hilang, nggak bisa, ya. Kalau untuk yang hukukul adami, istighfar saja nggak cukup, ya. Istighfar saja nggak cukup, maka diperlukan tambahan, yaitu apa? Rodul madzolim, mengembalikan harta yang pernah diambil. Kalau pernah kita nabok, kita mengembalikan apa yang pernah kita zolimi. Kita pernah nabok berarti minta maaf kepada yang ditabok. Kita pernah jotos, memfitnah, menghibah, kita minta maaf kepada orang tersebut. Itu kalau dosa yang kaitannya dengan hukukul adami. Jadi bisa dipahami, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi ini adalah dosa-dosanya yang dosa kecil-kecil itu bisa dihapus dengan kita melakukan sholat tarawih atau dengan qiyamu Ramadan. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku idza dakhala nalikane mlebu apa al-asyru ai al-asyru tegese 10 al-akhiratu yang akhir min Ramadhana saking wulan Ramadan syadda mongko ngencengi mi'zarahu ing sarunge Kanjeng Nabi wa ahya lan ngurip-ngurip sapa Nabi lailahu ing dalune Ramadan wa aiqadha lan gugah membangunkan ahlahu ing keluargane Kanjeng Nabi. Muttafaqun alaihi, ai hadza muttafaqun alaihi. Ini ada satu hadis. Hadis ini berangkat dari Sayyidah Aisyah. Karena Sayyidah Aisyah ini salah satu istri yang sering kali bersama Kanjeng Nabi. Makanya kita memiliki perawi seperti Aisyah luar biasa. Karena tidak mungkin sahabat yang laki-laki di luar bisa mengetahui apa yang ada di dalamnya Kanjeng Nabi. Yang paham siapa? Ya istrinya Kanjeng Nabi. Makanya untuk mengetahui itu kita juga harus mengorek ilmu tentang Kanjeng Nabi dari garwane Kanjeng Nabi, yaitu Sayyidah Aisyah. Nah, beliau bercerita begini, Rasulullah itu kalau sudah memasuki tanggal 10 terakhir bulan Ramadan, itu Kanjeng Nabi syadda mizarahu, mengencangkan sarung. Itu artinya bukan kok terus sarung itu kau pencengi sampai perutnya sakit, bukan. Ini bahasa kinayah. Apa maksudnya? Bahasa kinayah. Bahasa kinayah, bukan
Yang dimaksud itu sarungnya dikencengi gulane sabuk sing sak kenceng-kencenge, bukan. Tapi yang dimaksud itu Kanjeng Nabi itazala an-nisa, meninggalkan istrinya. Meninggalkan itu maksudnya tidak lagi apa ya, ngumpuli istrinya, lebih fokus kepada ibadah. Jadi lebih fokus kepada ibadah. Jadi itu maksudnya. Kalau sarungnya dikencengi, tidak ada celah, berarti nggak bisa kumpul sama istrinya. Maksudnya begitu. Jadi coro gampangannya kalau orang sini itu katoknya dikencengi, pokoknya suale dikencengi. Maksudnya itu tidak berhubungan suami istri, lebih fokus kepada ibadah. Karena al-ashr al-awakhir ini adalah merupakan bonus dari 1 bulan Ramadan itu. Makanya Kanjeng Nabi lebih serius, lebih semangat untuk detik-detik terakhir pada bulan apa? Ramadan. Kemudian Kanjeng Nabi itu wa ahya lailahu. Kanjeng Nabi itu menghidupkan malam-malam Ramadan. Jadi malam-malam Ramadan. Kemudian kalau orang Tuban itu marak ada apa? Itikaf malam ganjil 10 terakhir. Nah, jadi bicarane kalau malam itu tidak banyak tidurnya, lebih banyak meleknya. Itu bagus. Tapi yang lebih penting lagi, kalau kepingin mendapatkan Lailatul Qadar minimal, ya, minimal ini nggak boleh kurang. Ya. Paling tidak itu harus mengedepankan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Kadang kita tertipu, kita jangan sebagai orang yang muktarin, orang yang tertipu. Ada orang yang semalaman ingin mendapatkan Lailatul Qadar, dia melek, ya, dia sholat hajat, sholat tarawih sudah, sholat witir sudah, semuanya sholat hajat, sholat tasbih, sampai semalaman nggak tidur. Tetapi subuhnya kawanan. Nah, ini bahaya ini. Jadi lebih mementingkan yang sunnah dan akhirnya ketinggalan pada yang wajib. Jadi minimal kita itu harus memposisikan diri, jangan sampai di setiap al-ashr al-awakhir itu enggak jamaah isya, enggak jamaah subuh. Itu sangat penting itu modal pokok itu. Nah, jadi jamaah isya iya, jamaah subuh iya. Kalau ini sudah iya, tinggal kita cari bonusnya yang sunnah, tarawih iya, witir iya, yang sunnah-sunnah sak kuwate awake. Jangan dipaksakan semalaman sehingga subuhe kawanan, apalagi gak jamaah. Oh, itu malah itu namanya muktarin, lebih cenderung memilih yang sunnah dan meninggalkan yang wajib, apalagi kawanan ketinggalan. Pokoknya yang penting itu, apa meneh gak subuh, malah kewalik. Ya, jadi malah gak subuh. Jadi ada orang puasa tapi gak sholat, ya podo wae. Jadi posone nemen tapi gak sholat. Nah, ini sama saja. Makanya ini kita harus betul-betul balancing, seimbang. Yang wajib kita dahulukan, kemudian baru yang sunnah baru kita lakukan. Jangan sampai apa yang kadang saya melihat ada orang begini. Nah, ini salah kaprah ini. Ada orang itu lebih mementingkan tarawihnya. Ya, ada yang mementingkan tarawihnya daripada jamaah isya-nya. Jadi dia datang sudah masuk tarawih, terus dia sholat isya sendirian munfarid, terus dia yang penting dapat tarawih gitu, bisa jamaah dengan tarawih. Ini kan kebalik, lebih mementingkan yang sunnah-sunnah, sementara yang isya tidak disertai dengan apa? Jamaah. Ini kebalik juga. Jadi ini jangan sampai begitu. Atau begini, semalaman melek, habis subuh tidur, itu juga salah kaprah. Kalau Anda berani melek dalu,
maka jangan sampai tidur setelah subuh. Jangan dikira Lailatul Qadar itu malam terus siang nggak ada. Jadi kita ibadah itu malam iya, siangnya juga sama. Kalau kita semangat ibadah di malam hari, juga kita semangat ibadah di siang hari. Bukan kok terus malam toh ibadah, terus siangnya tidak ibadah. Ya ini salah. Kalau malamnya Lailatul Qadar, siangnya juga termasuk hari-hari yang termasuk hari daripada Lailatul Qadar gitu. Paham ya? Jadi artinya apa? Kita jadi orang itu jangan muhtarin, orang yang tertipu. Nah, banyak sekali yang mementingkan sunnah, justru meninggalkan yang wajib. Itu kanjeng Nabi wahya lailahu. Nah, jadi kanjeng Nabi ya malam ya iya, ya siang ya iya. Wa qada ahlahu, kanjeng Nabi juga membangunkan keluarganya yang masih tidur dibangunkan. Kalau ini hukumnya sunnah. Ya, membangunkan keluarga itu sunnah. Ini sebenarnya tidak hanya berlaku di Ramadan, tapi juga berlaku di malam-malam selain Ramadan. Jadi kalau misalnya ada satu orang di rumah itu yang bangun, maka sunnah membangunkan yang lain untuk sholat tahajud dan sebagainya. Itu sunnah. Jadi membangunkan orang untuk beribadah itu juga termasuk sunnah. Tapi ya gitu, kita juga sekali lagi jangan muktarin. Ya, jadi kita nggugah wong sahur sampai gak turu-turu, tiba ayo malah subuhe karipan, utawa malah gak melu poso. Nah, malah kebalik. Ya. Nggugah sahur tapi dia ini gak melu poso. Nah, ini namanya muktarin ini. Nah, jangan sampai muktarin. Makanya ada kitab namanya Tanbihul Muktarin. Kalau Imam Abdul Wahab Asy'arani itu punya kitab namanya Tanbihul Muktarin, mengingatkan orang-orang yang tertipu. Artinya jangan sampai kita bagian daripada orang yang tertipu. Kalau Imam Ghazali itu punya kitab namanya Asnaful Maghrurin, macam-macam orang yang tertipu. Ya, Imam Ghazali punya kitab Al-Kashfu wa Tabyin namanya, tentang Asnaful Maghrurin, macam-macam orang yang tertipu. Ya. Jadi kita itu harus balancing ya. Kita harus balancing karena kaidahnya apa? Al-aham summal aham. Yang penting kemudian baru bawahnya lagi. Itu ya. Jadi al-aham summal aham. Jadi itu kudu urut ya. Ya, jangan dibolak-balik. Kita lanjut. Yang nomor 3, wa andalan sangking Aisyah radhiyallahu taala anha. Ana nabiyya satamene Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kana iku ana sapa nabi ya taqifu iku iktikaf sapa nabi al asra al awakhir. Ing 10 terakhir. Atau ing dalem 10 terakhir min Ramadhana, dari bulan Ramadan. Hatta tawaffa, sehingga mundut mejahi sapa Allahu hu ing Kanjeng Nabi sapa Allahu azza wa jalla. Summa takafa, kemudian iktikaf sapa azwajuhu, sapa pira-pira garwane Kanjeng Nabi min badihi, saking sakwise Kanjeng Nabi. Muttafaqun alaih. Ai hadza utai kila hadis muttafaqun alaih. Ini lagi yang meriwayatkan Sayyidah Aisyah, lagi-lagi Sayyidah Aisyah. Jadi memang peranan pentingnya luar biasa Sayyidah Aisyah. Bagaimana mungkin sahabat yang di luar tahu apa yang di dalamnya Kanjeng Nabi? Yang mestinya yang punya potensi tahu adalah garwane Kanjeng Nabi. Sayyidah Aisyah meriwayatkan Nabi itu kalau 10 terakhir di bulan Ramadan beliau itu itikaf. Jadi dalamnya Kanjeng Nabi itu sekali keluar masjid, enak tak ya? Jadi Kanjeng Nabi itu sekali keluar melangkah dari luar dalamnya, jadi keluar langsung masjid, ya. Sekali keluar masjid masuk dalam, tuh enak tuh ya. Jadi berbatasan langsung. Jadi dalamnya Kanjeng Nabi itu berbatasan langsung dengan Masjid Nabawi, oh enak.
Makanya di kisah yang lain Kanjeng Nabi itu itikaf, badannya di masjid tapi kepalanya di pangkuannya Sayyidah Aisyah. Boleh nggak Pak? Ya boleh. Itu kan wajar ya. Andai kata ada orang suami istri itikaf di masjid, kemudian ya sing lanang gelimbung di pangkuannya istrinya, ya jangan disalahkan. Ya sah-sah saja kan ya. Saru pacaran dong, ngebut ya. Mau Kanjeng Nabi saja begitu, nggak ada masalah. Badannya Kanjeng Nabi di dalam masjid, Sayyidah Aisyah di dalam. Jadi kepalanya Kanjeng Nabi itu di pangkuannya Sayyidah Aisyah, nggak ada masalah. Ya, biasa saja. Makanya kita itu harus banyak baca tentang sejarah Nabi, banyak baca tentang hadis-hadis Nabi, biar itu kita itu nggak gumunan. Jadi orang itu nggak gampang gumun. Jadi misalnya ada suami istri di masjid terus dipangku sama istrinya, ya nggak masalah, ya nggak masalah. Ya. Yang mempermasalahkan memang nggak pernah membaca banyak sejarah. Ya. Selagi nggak kumpul kan gitu ya, nggak kumpul suami istri, kalau itu ya itu keterlaluan, itu nggak boleh itu. Nanti junubnya di masjid. Paham ya? Jadi Kanjeng Nabi itu kalau sudah 10 terakhir, beliau itu itikafnya luar biasa. Beliau itikaf nggak pernah berhenti sampai beliau wafat. Ya, sampai beliau wafat. Ini keuntungan kalau kita rumahnya dekat sama masjid. Tapi sekarang masjidnya gede-gede. Kita masuk masjid saja, masuknya ngos-ngosan sudah. Karena parkirnya luas. Ya. Parkirnya luas, ya, jadi lebih masjid yang paling enak itu ya langsung yang memasyarakat, yang dekat dengan masyarakat, jadi enak. Jadi keluar sedikit sudah sampai masjid, pulang langsung sampai rumah, enak itu ya. Jadi nggak usah dikasih pagar ya, jadi enak. Jadi itu Kanjeng Nabi. Ya. Jadi beliau itikaf, kemudian istri-istrinya Kanjeng Nabi juga mengikuti rekam jejaknya Kanjeng Nabi itikaf. Ya. Jadi rekam jejaknya Kanjeng Nabi diikuti oleh istri-istrinya sampai beliau tetap itikaf meskipun Kanjeng Nabi sudah wafat. Muttafaqun alaih, wallahu a'lam bis shawab.